Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Dulur-dulur Tribun Jatim dan pembaca Surya, saya Lur Pambudi alias Pampam, reporter Tribun Jatim Koran Surya, kembali menyapa dulur-dulur sekalian dalam wawancara eksklusif bersama tokoh inspiratif pekan ini. Nah, kali ini kita akan ngobrol tipis-tipis dan santai dulur-dulur mengenai progres riset vaksin merah putih karya ilmuwan Indonesia atau dari kampus UNER, optimis penuhi kebutuhan vaksinasi COVID tahun 2021. Nah, ini adanya terobosan vaksin buatan ilmuwan dalam negeri tersebut semacam manti optimisme banyak pihak dalam upaya menggantang pandemi COVID yang genap 1 tahun lebih mungkin bercokol di tanah air. Nah, ini tentu optimisme ini begitu jelas tampak dari senyum sumringah pihak tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan menggantang pandemi COVID ini. Riset dan tahap pengujian vaksin merah putih ini terus dilakukan, dulur-dulur. Kabarnya saat ini proses pembuatan vaksin telah mencapai tahap uji preklinis atau vaksin sudah mulai diujikan pada tahap atau kepada objek hewan berukuran besar. Nah, setelah dilakukan uji klinis, tahap uji preklinis tersebut dulu nanti akan bergeser ke tahap uji klinis yang nanti kabarnya akan melibatkan 2 rumah sakit besar di Jawa Timur, dulu. Nah, sebenarnya bagaimana sih progres terbaru riset dan pengujian vaksin merah putih tersebut? Lalu kira-kira kapan? Nah, ini pertanyaan dasar kita. Vaksin tersebut bakal diperoleh kemanfaatannya untuk masyarakat Indonesia, Jawa Timur, Surabaya, dulur. Nah, untuk menggali penjelasan itu, alhamdulillah, dulur, kita sudah terhubung secara virtual bersilaturahim dengan Profesor Ni Nyoman Tri Puspaningsih, Ketua Tim Peneliti Vaksin Merah Putih UNER, dan sekaligus beliau juga menjabat Wakil Rektor Bidang Akademik, Mahasiswa, dan Alumni UNER. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Ibu? Selamat siang. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan juga sehat semua di tim Surya, ini Koran Surya dan Tribun ya. Alhamdulillah, siap ini teman-teman sehat semua nih, Ini saya ralat, ralat nih sedikit nih. Siap, Jadi Ibu. saya bukan ketua tim vaksin. Oh, siap. Tapi saya adalah koordinator riset produk untuk COVID-19. Jadi istilahnya koordinator riset-riset COVID-19 yang ada di UNER. Tapi saya adalah tim, termasuk juga tim peneliti dari vaksin merah putih. Tapi ketuanya khusus vaksin itu adalah Prof. Hedi. Oke, siap. Ya. Selain saya sebagai wakil rektor, ya. Selain sebagai wakil rektor, ya. Itu Mas, nanti supaya tidak keliru nih. Oke, siap Ibu. Ini berarti mungkin bagi dulur-dulur Tribun Jatim yang berstatus masih mahasiswa UNER, ya, ini mungkin obrolan kita ini sekaligus mungkin ini ada dosen kalian nih, mungkin tipis-tipis juga kuliah ini Bu ya. Cara online. Semangat ini UNER hebat ya. Amin. Untuk para mahasiswa. Luar biasa. Ya. Bu, ini kami ingin ini Bu mengetahui progres perkembangan terbaru. Diskursus seminggu terakhir ini di Jawa Timur adalah atau dibanjiri oleh informasi mengenai vaksin merah putih lah ini. Wah, ini suatu terobosan luar biasa Bu, terutama bagi mungkin semacam menjadi angin segar bagi dulur-dulur nakes yang mungkin alhamdulillah sudah ada vaksin, walaupun ada vaksin memang dari impor itu dibeli oleh pemerintah, tapi di Indonesia ternyata juga berupaya untuk membuat sendiri dan namanya vaksin merah putih yang sedang diupayakan di tahun ini. Lah ini kalau boleh tahu Bu, ini kita ingin mulai dari awal ini Bu, ini kapan toh UNER mulai berinisiasi nih Bu untuk akhirnya membuat terobosan vaksin COVID pandemi tahun 2020 kemarin. Ya. Jadi kita semua tahu pasti ya bahwa tahun lalu awal Maret tanggal 2 ya, 2 Maret itu Indonesia juga mulai terkonfirmasi adanya 2 pasien yang positif COVID-19. Nah, kemudian berkembang terus ya sampai dengan sekarang sudah 1 tahun lebih lah. Jadi kapan UNER memulai? Ya, sejak awal Indonesia terkonfirmasi positif COVID-19, maka Universitas Airlangga yang memang selama ini sudah memiliki laboratorium dan lembaga riset khusus penyakit tropis, yaitu LPT, Lembaga Penyakit Tropis, dan juga kami punya rumah sakit, ada rumah sakit pendidikan, tapi juga ada rumah sakit khusus penyakit infeksi. Nah, jadi ini ada 2 rumah sakit yang berdampingan. Sehingga karena kami sudah cukup lama, sejak tahun 97 atau 96 ya, sudah ada lembaga penyakit tropis ini dan juga sudah menjadi pusat unggulan IPTEK, tentu di tingkat nasional dan tentu juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga di luar negeri, sehingga LPT ini mampu
sejak awal melakukan analisis terhadap keberadaan COVID-19 di pasien-pasien Surabaya dan sekitarnya. Nah, karena kita sudah bisa melakukan itu dan menjadi laboratorium rujukan nasional yang boleh menerima pasien-pasien di Surabaya dan sekitarnya, maka kita tentu punya koleksi dari virus-virus tersebut kan. Nah, sehingga kita juga sudah mampu melakukan analisis whole genome sequence atau WGS, yaitu menganalisis seluruh genetik material dari virus COVID-19 ini yang ukurannya sekitar 30.000 pasang basa. Itu kita sequence satu persatu. Jadi semua panjang 30.000 itu sudah bisa dilakukan oleh Lembaga Penyakit Tropis UNER dan disumbangkan juga disubmit ke data internasional yang disebut dengan GSAID. Nah, karena kita sudah mengawali dan mampu melakukan itu, maka kita bisa mulai mendesain. Kita berpikir pada waktu itu ya, kalau nggak salah bulan April gitu, Maret awal, pertengahan Maret sampai dengan awal April, kita sudah mulai membentuk tim untuk melakukan penelitian terkait COVID-19. Jadi penanggulangan COVID-19. Mulai dari APD ya, jadi pendukung untuk para tenaga medis yang di garda depan, kemudian bidang kit juga diagnostik, sampai tentang obat gitu ya, dan yang berikutnya adalah terkait dengan vaksin. Tentu vaksin ini masuk di riset pencegahan. Nah, ya kalau pengobatan kan artinya sudah terinfeksi terus ada pengobatan. Jadi ada beberapa kelompok tim riset yang dilakukan oleh UNER. Nah, khusus dalam mendiskusikan vaksin saat ini, maka pada waktu itu kita melakukan penelitian secara paralel. Jadi ada tiga platform yang kita gunakan, yaitu inactivated, kemudian viral vector, dan peptide. Nah, ketiga platform ini dilaksanakan secara paralel, sehingga memang kita melakukan lebih awal gitu ya, sekitar bulan Juni, jadi April sudah memesan bahan, datangnya cukup lama, Mei, Juni, Juli, bahan-bahan datang, kita memang sudah start riset. Nah, ini mungkin yang juga menjadikan UNER ini lebih siap gitu ya, sekarang sudah masuk ke preklinik. Sebetulnya kalau misalnya semua bahan itu cepat datangnya, bisa jadi proses juga akan bisa lebih cepat ya untuk masuk ke uji preklinik. Jadi itu inisiasi awal. Kenapa kita melakukan riset vaksin? Dan kemudian juga ada juga obat gitu ya. Karena kita tahu bahwa ini kan virus. Jadi kita lebih baik mencegah kan daripada mengobati atau terinfeksi gitu. Maka untuk mencegah kalau virus infeksi ya pasti tentu yang paling penting pencegahan adalah dengan vaksinasi. Jadi itu yang kita memang pada awal berpikirnya ke sana. Kemudian kalau sudah terinfeksi ya berarti perlu obat. Nah ini dari sisi yang langsung berhadapan dengan virusnya. Jadi itu ceritanya inisiasi muncul di Universitas Airlangga, dan tim kami itu bukan 1-2 orang. Tim kami ini adalah tim yang besar dan komprehensif, yang masing-masing punya kepakaran atau keahlian di bidang masing-masing. Jadi ini saling bantu-membantu. Itu Mas. Oke, berarti memang tahapan awal memang sejak awal berarti semacam membaca potensi, wah ini masuknya virus ini benar-benar harus diupayakan sedemikian dini, dan ya, karena UNER memiliki perangkat-perangkat kesehatan yang benar-benar siap dari dulu, ya makanya mulai berpikir untuk secara ini visioner ke depan, yaitu mulai berpikir membuat vaksin. Bu, istilah ya, untuk merah putih itu apa tuh Bu? Apakah ada semangat nasionalisme? Nah ini kenapa kok tidak menggunakan istilah yang lebih gamblang, vaksin rakyat Indonesia gitu misalkan? Jadi gini, pemilihan merah putih akhirnya. Vaksin merah putih ini konsorsium, Mas. Jadi vaksin merah putih ini inisiasinya, nama merah putih itu adalah dari Kementerian Riset dan Teknologi, BRIN gitu ya, Badan Riset Inovasi Nasional. Jadi pada waktu itu dengan berkembangnya COVID-19 yang begitu pesat dan sangat naik tajam di Indonesia, apalagi juga Surabaya kan awalnya Surabaya yang tinggi sekali ya pada waktu itu. Nah maka kemudian Kementerian Riset dan Teknologi ini
menginisiasi adanya konsorsium para peneliti dari lembaga-lembaga penelitian ataupun perguruan tinggi, dibentuklah kemudian konsorsium vaksin merah putih. Nah, jadi ini sifatnya konsorsium. Nah, vaksin merah putih ini, konsorsium ini terdiri dari 6 lembaga institusi, ya, 2 lembaga penelitian dan 4 perguruan tinggi, di mana UNER masuk sebagai salah satu perguruan tinggi di konsorsium vaksin merah putih. Jadi kata merah putih ya karena bendera kita merah putih. Jadi kalau konsorsium vaksin merah putih berarti ini untuk kebutuhan kepentingan bangsa dan tentu masyarakat Indonesia khususnya, dan tentu ya Indonesia kita semua kan bernaung di bawah bendera merah putih. Jadi itu kata merah putih saya rasa muncul di dalam nama vaksin ini. Oke, berarti menjadikan memilih diksi merah putih memang ada semangat di situ nasionalisme untuk menghadapi situasi kedaruratan nasional yang sifatnya sudah mengglobal ini. Waduh, luar biasa. Bu, ini jenengan sudah mengulas bahasanya ini persiapannya sudah sejak awal, artinya di pertengahan 2020 pihak peneliti sudah mulai menghimpun bahan-bahan untuk segera dilakukan riset secara serius. Artinya sudah berjalan lama sampai masuk ke bulan keempat di 2021. Informasinya sudah masuk tahap preklinik. Bisa diulas, Bu, tahapan yang sudah dimasuki oleh vaksin merah putih ini semacam apa, Ibu? Ya, jadi vaksin merah putih kita sebutnya ini vaksin merah putih platform Universitas Erlangga dan Biotis, ya, UNER Biotis. Kenapa? Karena kita juga bekerja sama dengan mitra industri, karena pasti UNER kan tidak bisa memproduksi karena kita bukan standar industri, kita adalah institusi perguruan tinggi peneliti. Untuk standar-standar industri itu kan ada GMP, untuk Good Manufacturing Practices itu pasti ada di pihak industri. Nanti yang melakukan produksi untuk kebutuhan rakyat Indonesia itu pasti pihak industri. Nah, kami perguruan tinggi itu menghasilkan seed vaksinnya gitu ya, riset laboratoriumnya. Jadi tahapannya itu adalah kita ikuti aturan BPOM. Di BPOM itu dalam menghasilkan vaksin yang siap untuk digunakan atau yang diizinkan nanti edarnya untuk digunakan, itu memenuhi tentu ada 3 tahapan utama. Pertama adalah laboratorium scale, tentu ini langkah pertama kan, pasti dikerjakan di institusi perguruan tinggi atau lembaga riset. Kemudian nanti baru berhasil, sudah jelas semua data-datanya, masuklah ke skala pilot. Nah, di pilot ini itu ada preclinical itu di antara 2 fase ini. Jadi fase lab, transisi masuk ke pilot. Karena nanti mulai menghitung dosis dan sebagainya untuk diproduksi. Nah, skala pilot ini akan bagus kalau sudah di dunia industri juga sudah dikerjakan di mitra industri. Baru dari itu nanti masuklah ke skala industri, dari pilot masuk industri untuk produksi. Nah, disinilah nanti akan ada lisensi untuk izin edar dari BPOM. Total semua itu rata-rata dari preklinik sampai uji klinik itu adalah 1 tahun. Nah, jadi kami saat ini karena laboratorium base-nya itu sudah selesai dikerjakan, ya, maka kami mulai tanggal 9 April itu sudah masuk ke preklinik. Tapi ini belum hewan besar, Mas. Ini masih hewan kecil, yaitu menggunakan mice. Nah, nanti setelah hewan kecil ini baik, minggu kedua juga, Jumat besok ini ada suntikan kedua pastinya. Setelah 2 minggu suntikan pertama, setelah itu akan ada uji tantang, baru ke hewan besar, makaka, ya, monyet, ya. Dia dari hewan besar selesai, barulah ke uji klinis. Semua tahapan ini itu sudah juga kita ngajak BPOM untuk BPOM mendampingi kami agar tidak ada waktu yang terbuang hanya karena kita melewati tahap-tahap atau kita tidak tahu tahap-tahap yang menjadi perhatian penting bagi BPOM. Jadi jangan sampai dokumentasi kita ini ada isian atau gap yang belum terpenuhi. Nah, kalau kembali lagi itu kan biaya mahal, ya, karena hewan coba mais ini pun kita kan import, karena dia adalah hewan transgenik yang khusus untuk merespon antigen yang kita berikan ke hewan, sehingga respon imun itu di sana ada reseptor yang memang human. Jadi mais ini adalah mais yang transgenik.
Nah, kalau kita nanti mengulang lagi, berarti kita mengimpor dan waktu akan terbuang. Jadi sangat baik menggandeng BPOM sejak awal. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi memang betul-betul disiapkan, komunikasi dijalin, dan kita juga rapat beberapa kali. Di vaksin merah putih juga rapat nasional itu rutin. Nah, jadi semua itu tujuannya untuk melihat progress report dari masing-masing lembaga ataupun perguruan tinggi yang memang masuk di dalam tim konsorsium vaksin merah putih. Gitu, Mas. Ya. Oke, berarti BPOM ini dilibatkan dalam tahap per tahap yang memang harus dilalui oleh tim peneliti ini, Bu, ya. Sehingga nanti sifatnya bukan seperti ngerjakan dulu kemudian nanti disetor. Wah, ini ada kelirunya. Berarti mengantisipasi itu tadi, Bu, ya, karena memang tenggang waktu yang begitu harus secepat mungkin. Bu, misalnya saat laboratorium scale gitu ya, BPOM itu juga oleh tim konsorsium dari Kemenristek diundang untuk memberikan sosialisasi supaya peneliti paham apa yang harus diperhatikan dan sebagainya. Ini saya rasa langkah-langkah yang baik. Oke. Bu, bisa dipertegas lagi itu masanya dari preklinik, sebelum preklinik, Bu, tadi, Bu, yang sedang berjalan ini 2 minggu nanti, kemudian ke preklinik, ke hewan besar, kemudian ke fase uji klinis, itu semacam butuhkan berapa bulan, Bu, dan estimasinya nanti bisa dimanfaatkan di bulan apa atau di tahun depan atau kapan itu, Bu? Ya, total itu preklinik-klinik itu sebenarnya 1 tahun. Oke, 1 tahun. Jadi kalau kita lihat itu klinik itu rata-rata 8 bulan. Uji klinik kan ada fase 1, 2, 3. Maka kalau kita 12 kurangi 8, kalau lancar kan berarti di preklinik itu sekitar 3 sampai 4 bulan. Karena kan ada hewan kecil, hewan besar ya. Nah, jadi ini yang kami rasa untuk yang percobaan kami sekarang preklinik ini, itu insya Allah mudah-mudahan bulan Oktober, mudah-mudahan semua lancar, bisa mulai masuk ke uji klinis. Sehingga teman-teman yang akan menyiapkan uji klinis itu kan para teman-teman yang pakar tentunya adalah mereka medical doctor ya, pastinya tenaga medis yang memang dokter, spesialis, pakar-pakar vaksinasi. Nah, sekarang mereka beliau-beliau ini mulai menyiapkan timnya gitu. Kalau uji preklinik ini selesai dan semuanya sudah sesuai, maka tim klinis kan tinggal jalan. Oleh karena itu sekarang mereka menyiapkan protokol, tim yang betul-betul ahli pakar di situ, BPOM juga berkonsultasi, Kementerian Kesehatan. Kalau klinikal sudah melibatkan Kementerian Kesehatan, BPOM, dan juga tentu tenaga-tenaga medis yang pakar di bidang vaksinasi. Gitu. Oke. Berarti memang perangkat untuk tim penelitinya juga disiapkan, artinya ketika vaksin ini benar-benar ready melampaui tahap sebelumnya, maka bisa langsung dilempar secara singkat atau ringkas sehingga waktu, nah ini lagi-lagi waktu ini, Bu, ya. Jadi agar bisa waktu tidak terbuang. Ya. Jadi jangan sampai preklinik selesai, mau uji klinik baru menyiapkan. Nah ini paling tidak nanti 2-3 bulan lagi. Gitu. Jadi paralel, tapi artinya timnya yang disiapkan, protokol disiapkan, tapi belum memulai uji klinis ya. Uji klinis baru dimulai kalau preklinik semua sudah selesai dan hasilnya memang sudah bisa diteruskan ke uji klinis. Nah ini yang kami berdoa mudah-mudahan lancar. Sampai hari ini sih perjalanan uji preklinik berjalan lancar semua, mudah-mudahan terus sampai ke uji hewan besar dan masuk ke uji klinis. Itu tentu harapan kita semua gitu ya. Amin ya robbal alamin. Bu, itu ketika nanti memasuki tahap uji klinis, informasinya akan melibatkan 2 rumah sakit besar lah. Ini rumah sakit mana saja tuh, Bu? Dan nanti itu tahapannya seperti apa, Pak? Kan artinya semacam butuhkan subjek yang nanti untuk diuji lah. Itu prosedurnya bisa diulas secara itu, artinya memang nanti benar-benar akan diuji pada manusia dan akan dilihat proses kemanfaatannya seperti apa. Iya, baik. Jadi nanti uji klinis itu ketuanya itu adalah Prof. Cita, beliau salah satu direktur pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tentu ini kan rumah sakit pusatnya Pemprov Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur ya. Jadi ini juga menjadi pastinya kebanggaan bagi masyarakat Jawa Timur gitu. Karena ini adalah rumah sakit dari Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada juga kebanggaan kami juga punya rumah sakit tadi kan, Rumah Sakit Uner. Kami juga punya rumah sakit khusus
penyakit infeksi. Nah, jadi rumah sakit utama yang nanti akan terlibat tentu Rumah Sakit Dr. Sutomo dan juga Rumah Sakit Universitas Erlangga. Nah, tim ini tentu para pakar-pakar medis yang memang sudah berpengalaman untuk melakukan uji klinis terkait dengan vaksinasi. Nah, jadi tim ini akan dibentuk diketuai oleh Prof. Cita. Nah, tentu beliau-beliau ini juga sudah berkoordinasi dengan BPOM. Jadi apa saja yang perlu disiapkan, jumlah relawannya dan sebagainya. Nah, tentu fase 1, 2, 3 ini jumlah relawannya akan berbeda-beda, Mas. Ya, mungkin dari puluhan di fase 1, kalau rencana di proposal kami itu 90 di fase 1, dan fase 2 300. Nah, fase 3 itu tadinya 3.000. Namun BPOM itu minimal di fase 3 itu adalah 5.000. Kemarin saat koordinasi dengan Kemenristek itu disampaikan juga untuk terkait pembiayaan ya. Kan kita juga perencanaan ini juga akan memerlukan pembiayaan. Nah, ini minimal 5.000. Berarti kan fase terakhir nanti itu adalah 5.000 relawan. Nah, tentu ini juga harus disiapkan oleh tim yang akan melakukan uji klinis gitu ya, terkait dengan relawan-relawan yang nanti bersedia dalam proses uji klinis ini. Itu, Mas. Oke. Berarti memang jumlah kriteria yang sudah tercatat di proposal dari tim peneliti sudah ada dan nanti tinggal disodorkan yang ternyata nanti semacam ada penyusunan dari BPOM dan insya Allah segera akan terrealisasi nih Bu ya. Artinya benar-benar akan berjalan sesuai dengan prosedur. Iya, betul. Ya, ini wajib sesuai prosedur ya, karena kan ini kita berhubungan dengan manusia ya. Paket kesehatan manusia. Iya, dalam jumlah banyak masyarakat Indonesia. Waduh, luar biasa. Dan kita inginnya kan ada herd immunity kan nantinya ke depan dengan vaksinasi ini, sehingga virusnya akan ya otomatis akan melemah, dan kalau kita imunitas secara massal sudah terbentuk kan gitu. Oke, siap. Bu, kalau boleh tahu ini karakter dan keunggulan vaksin merah putih ini Bu, bisa diulas, mungkin ada semacam temuan yang mungkin memiliki keunggulan yang melengkapi dari vaksin sebelumnya yang mungkin sudah dibuat oleh perusahaan-perusahaan atau peneliti yang ada di luar negeri itu, mungkin lebih adaptif terhadap. Nah, ini kita juga ingin menanyakan apakah vaksin merah putih ini juga adaptif terhadap 4 jenis varian COVID baru. Lah ini, waduh, ini sungguh ngeri. Belum kita selesai dengan COVID-19 2020 setahun lebih, ndelalah kok muncul lagi ini Bu. Nah ini pripun ini Bu? Iya, luar biasa ini COVID-19 sejarah di abad 21 nih. Abad 21 ini luar biasa, benda yang tidak kelihatan, boleh dikatakan benda mati, boleh, tapi juga sebetulnya benda hidup karena dia membawa material genetik gitu ya, yang bisa kemudian berkembang kalau dia berada di sel hidup. Jadi kekhasannya itu adalah platform inactivated virus ini menggunakan strain strain yang ada di Indonesia. Khususnya adalah kita mengambil koleksi yang ada dari virus yang menginfeksi pasien Surabaya dan sekitarnya. Namun kalau dilihat secara genetik, material genetik ya melalui whole genome sequence, karena UNER memang melakukan itu, Dr. Sutomo juga melakukan hal yang sama, kan sebetulnya koleksi virusnya ini kan bisa ada di beberapa rumah sakit yang melakukan uji ya, pengetesan dari COVID atau menangani pasien COVID ya. Nah, tentu Rumah Sakit Dr. Sutomo juga punya koleksi karena juga menangani pasien COVID. Rumah Sakit UNER juga, Lembaga Penyakit Tropis UNER juga. Jadi kami mengumpulkan tentu sampel-sampel dari itu. Nah, kemudian bagaimana terhadap 4 varian? Nah, sebetulnya Mas, sejak bulan Maret Surabaya terkonfirmasi itu dari data penelitian kami, ini data riset ya, kami melakukan analisis juga terhadap varian yang menurut kami itu sejak awal memang ini tampaknya luar biasa, yaitu yang D614G. Karena dari segi keilmuan dan hasil riset yang kita lakukan, D614G itu memang di Surabaya itu ada sejak Maret, ya, dari sampel yang kita dapatkan. Nah, kemudian kan Eropa berkembang sampai sekarang pun ada 5 varian baru, yaitu UK, kemudian South Africa, kemudian Jepang, Brasil,
kemudian di California dan New York. Jadi Amerika ini ada 2 tempat yang muncul varian baru. Dari 5 varian baru ini, perlu diperhatikan bahwa semuanya punya D614G. Nah, artinya Indonesia pun sudah ditemukan punya D614G. Walaupun ada juga varian UK kan sekarang ada juga di wilayah Jawa Barat ya, ditemukan juga sekitar 10 dan juga ada Kalimantan juga dan beberapa tempat lain. Namun dari semua itu ada D614G di semua varian baru maupun di varian yang sebelumnya. Nah, karena kita ini mengambil sampelnya adalah saat di bulan sekitar Juli Agustus ya kita sudah memulai riset ini, maka D614G itu sudah ada di Surabaya sejak awal. Jadi itu menjadi perhatian khusus bagi kita dalam memilih kemudian strain. Nah, dari berbagai strain, inactivated virus memang tampaknya kalau mungkin orang melihat sederhana karena hanya virus dimatikan, titik gitu aja kan. Tapi jangan lupa, virus jenis yang dipilih yang akan dimatikan dan menjadi kandidat antigen bagi proses vaksinasi atau menjadi vaksin, seed vaksin, itu perlu memperhatikan genetik information dari si strain tersebut. Nah, ini kita sudah perhatikan itu tentunya. Nah, nanti bagaimana mengetahui bahwa seed vaksin ini itu punya efikasi atau efisiensi yang baik. Tentu itu nanti ada tahapan uji tantang. Ya. Jadi nanti dilakukan juga uji tantang terhadap di hewan coba saat preklinik. Diuji tantang dengan siapa? Dengan virus yang tipe lain gitu, Mas. Strain lain, ya misalnya kita ada mutan di titik A atau titik B gitu ya, nanti ditantang dengan mutan di titik C, di titik D, misalnya begitu. Nah, nanti kelihatan apakah kalau hewan coba tadi yang sudah disuntikkan menghasilkan antibodi, sekarang dikasih virus, ditantang sama virus. Bisa nggak dia ini menetralisir atau mengantisipasi serangan dari strain tersebut gitu kan? Itu namanya kita sebut challenges test atau uji tantang. Nah, kalau misalnya bisa mentoleransi itu, tentu diharapkan ini akan aman untuk membentuk herd immunity gitu, Mas. Nah, baru nanti kemudian kita bisa mengetahui, bisa menjawab yang pertanyaan Mas tadi. Kalau sekarang kita memang sudah memilih strain yang terbaik dari kami ya, dari tim peneliti itu, kemudian ini yang nanti akan dicobakan untuk uji tantang juga. Pengembangan obat juga sama, tentu kalau kita melakukan sintesis kandidat obat atau OPB untuk COVID-19, juga tetap harus melakukan uji tantang. Supaya kita tahu ada nggak daya hambatnya terhadap COVID-19. Jadi itu juga akan dilaksanakan, Mas, untuk vaksin berbasis inactivated virus ini. Jadi itu yang utama adalah ini betul-betul produk memang merah putih. Karena yang digunakan memang lokal strain dari SARS-CoV yang ada di Indonesia. Oke, artinya memang benar-benar dibuat berdasarkan kasuistik COVID yang ada, yang nanti benar-benar akan diupayakan untuk adaptif atau mampu semacam menangkal juga varian jenis COVID baru yang sekarang mulai. Ya, kami akan coba, karena kan di Indonesia sudah ada tuh yang varian UK kan. Ya. Kalau yang India sekarang berkembang sih belum ditemukan di Indonesia, tapi semuanya punya D614G. Ya, itu kata kunci menurut saya ini ya. Kata kunci utama adalah pada mutasi perubahan aspartat D menjadi glisin. Karena perubahan sifatnya drastis, sangat-sangat berubah. Karena aspartat itu asam amino asam, glisin itu asam amino yang paling tidak aktif karena dia bersifat tidak optis aktif, dia tidak punya sekiral. Asam amino lainnya kan sifatnya adalah optis aktif karena punya sekiral. Glisin ini enggak. Sehingga pergantian asam amino ini menyebabkan adanya beberapa interaksi yang mengakibatkan konformasi dari bentuk spike. Ini di spike ya, karena spike itu kan sasarannya vaksin, karena dia yang berpijak pertama kali di reseptor. Nah,
Jadi dengan permutasinya D menjadi glisin atau aspartat jadi glisin, itu dia konformasinya lebih terbuka, sehingga daya ikat ke H2-nya menjadi lebih mudah. Ya, jadi makanya penyebaran ini kan begitu berubah jadi G, itu menjadi sangat melesat tinggi seperti mungkin kasus India sekarang. Saya rasa itu juga D menjadi G itu di nomor urut 614 itu menjadi poin yang terpenting dalam kita mendesain vaksin. Ini menurut pemikiran yang kami lakukan selama ini. Wah, luar biasa. Bu, ini mungkin nanti misalkan memang dalam waktu dekat, insya Allah amin, vaksin sudah ready, sudah bisa disuntikan, sudah muncul kemanfaatannya melalui uji klinis yang ada sesuai BPOM, dan BPOM sudah ngasih semacam lampu hijau, oke ini sudah bisa dipakai, ada kemanfaatannya. Ini mungkin sering ditanyakan oleh dulur-dulur Tribun Jatim dan pembaca Surya di Jawa Timur ini, Bu. Apakah nanti apakah bisa, Bu, semacam mengubah proses injeksi suntik kepada tubuh manusia? Ini kan akhirnya muncul, kemarin kan banyak muncul ketakutan ini, Bu, dari dulu masyarakat kita yang takut suntik dan sebagainya. Kemudian muncul suatu, entah ini kelakar atau memang suatu guyonan semacam apa itu. Kalau ada vaksin yang sifatnya diminum seperti obat, wah itu mungkin bisa itu, Mas. Nah ini saya ingin tanyakan, Bu, apakah nanti vaksin merah putih ini akan didesain cara penggunaannya juga tidak hanya secara injeksi suntikan semata, atau nanti juga menciptakan entah berbentuk minuman atau apa, atau mungkin semacam permen atau pil gitu yang diminum atau dikonsumsi tanpa harus ada proses injeksi yang sampai saat ini ada sebagian masyarakat yang takut ini. Nah ini semacam apa ini, Bu? Ya bisa aja, kan ada juga vaksin oral, kan ada. Nah tapi bagaimana mengembangkan vaksin oral pasti ada teknologi tersendiri. Apakah tipikal yang inactivated ini bisa atau tidak, saya rasa nanti itu pakar di bidang farmasi ya. Karena kan kalau yang oral ditelan dengan diinjeksikan kan beda pastinya nanti. Masuknya dan melalui proses delivery sampai ke target yang dimaksud untuk menghasilkan sistem imun antibodi, pasti jalurnya berbeda antara injeksi dengan lewat oral. Nah, ini perlu teknologi yang tersendiri, apakah bisa melalui yang inactivated atau menggunakan platform yang lain. Nah, ini saya rasa perlu juga nanti mendengarkan pakar-pakar dari kalau oral masuknya lewat tentu mulut dengan injeksi, tentu ini yang paham nanti adalah teman-teman pakar di bidang medis dan juga teman-teman di bidang farmasi ya. Nah, kami di UNER juga punya tentunya pakar-pakar di bidang farmasi. Nah, ini nanti perlu diajak duduk bareng dulu. Kalau saya bukan pakar di sana ya. Saya juga bukan. Tapi tidak menutup kemungkinan, Bu ya. Tapi itu bisa ada. Vaksin oral ada. Beberapa penyakit infeksi juga vaksinasinya dikembangkan melalui vaksin oral. Termasuk COVID-19 itu kalau tidak salah juga sudah ada yang mulai meneliti untuk membuat vaksin oral bagi orang-orang yang takut disuntik ya. Kemudian TB juga, vaksin untuk TB, tuberkulosis juga ada juga peneliti yang mengembangkan vaksin oral. Tapi yang saya tahu itu adalah para peneliti di luar negeri. Hanya di Indonesia mulai ada sekarang juga edukasi apa sih vaksin oral, seperti apa, itu saya rasa juga beberapa lembaga itu mulai melakukan sosialisasi terkait dengan vaksin oral. Gitu. Kalau memang bisa dikembangkan ke depan, ya tentu akan sangat bagus juga karena tidak membuat orang takut disuntik gitu ya, tinggal ditelan gitu aja. Akhirnya menjawab itu tadi ya, sebagian orang. Tapi bagaimana delivery-nya tentu berbeda kan sistemnya kalau masuk lewat mulut dan dengan injeksi. Itu delivery dari vaksin sampai ke titik. Kalau misalnya dia berbasis inactivated, dia masuk, kemudian mestinya dia akan ditangkap oleh sel memori dalam sistem imunnya manusia kan. Kalau dia bentuknya misalnya platformnya RNA atau viral vector, pasti dia akan masuk untuk kemudian nanti diterjemahkan menjadi antigen kan gitu kan, dari genetik material yang dimasukkan. Nah,
Dengan oral itu kan delivery-nya pasti berbeda dengan sistem delivery dalam sel kita melalui injeksi. Nah, ini yang tahu pasti pakar-pakar di bidang farmasi dan di bidang medis. Oh, luar biasa. Dulur-dulur tadi sudah kita dengar bahasanya bagi dulur-dulur Tribun Jatim dan Membaca Surya yang mungkin masih takut sampai saat ini karena proses vaksinasi masih terus berjalan dan mungkin masih takut dengan proses injeksi vaksinasi, berharap dan berdoa sebaik mungkin semoga peneliti di Indonesia bisa segera membuat alternatif cara lain untuk memberikan vaksinasi tidak dengan suntik tapi dengan alternatif metode lain. Mas, supaya enggak sakit itu kalau disuntik, kalau takut itu tarik nafas. Oh, itu Bu ya tipsnya Bu ya? Ya saya juga kadang ya takut, namanya orang disuntik ya pasti ada takutnya. Tapi tarik nafas itu ternyata sangat membantu. Jadi tarik nafas, udah biar disuntik terus udah selesai. Oh gitu. Tarik nafas. Tapi kalau tarik nafasnya sambil lirik, ini bau. Jangan lirik. Tarik nafas sebentar, kemudian disuntik sudah kan itu cepat ya sebetulnya. Kalau memang takut ya pasti itu wajar lah. Setiap orang ada rasa itu. Tapi kalau tarik nafas kayak ini sih mudah-mudahan bisa membantu. Oke, berarti tapi kalau dipikir terus ya pasti tambah takut. Oke. Berarti intinya itu memikirkan itu ya. Ketakutan ketika jarum masuk ke kulit itu ya. Oke. Dan salah satu cara. Supaya nggak takut, bayangkan aja COVID-19 itu musuh kita gitu kan, nanti kita berani. Ya. Oke, berarti muncul semacam keberanian salah satunya. Iya, ini harus dilawan kan? Dilawan. Ya. Dengan tidak takut disuntik. Waduh, luar biasa. Bu, mungkin ini terakhir ini, Bu. Nah, ini optimisme semacam apa, Bu, yang akhirnya ingin disampaikan dari jenengan selaku mewakili dari tim peneliti vaksin merah putih ini pada rakyat Indonesia dengan ikhtiar yang sedang dijalani hingga 1 tahun ke depan ini, Bu. Iya. Di tengah polemik, di tengah muncul polemik kehalalan vaksin, kemudian polemik nasionalisasi aset negeri dan lain sebagainya. Ini optimisme macam apa yang ingin disampaikan pada dulur-dulur Tribun Jatim atau dulur-dulur Tribun yang ada di seluruh Indonesia ini, Bu? Ya, jadi kan gini, optimis itu penting ya, supaya kita tidak mudah putus asa. Kita optimis karena kita kan berjuang gitu kan kita tidak simsalabim gitu ya. Jadi kita berjuang, maka kita harus optimis. Itu nilai-nilai kita untuk memotivasi kita semua bahwa kita sudah dibekali ilmu gitu ya. Kita punya bekal untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, khususnya musuh kita saat ini yang luar biasa karena tidak kelihatan gitu ya. Mau ditangkap nggak bisa, mau dibungkus nggak bisa, mau dibuang nggak kelihatan gitu. Maka ya semangat juang itu yang diperlukan bagi kita semua, tidak hanya peneliti. Jadi kita yang diberi bekal ilmu inilah kemudian kita berjuang untuk menghasilkan sesuatu. Nah, optimisme itu ya karena perjuangan itu kita lakukan kan step by step. Tentunya pasti dalam perjalanan ada hambatan, itu wajar karena ini sebuah penelitian. Nah, hambatan itu kemudian menjadikan tantangan kita untuk mencari solusi kan gitu. Nah, tahap demi tahap yang dilewati tadi ada hasil yang jelas. Nah, inilah optimisme kita. Karena kalau sudah sampai masuk ke preklinik, ya doa kita tentunya insya Allah bisa masuk sampai ke klinik kan gitu. Klinik pun nanti masih ada 3 fase kan, fase 1, 2, 3. Jadi semua perjuangan. Nah, selama ini kita adalah satu tim komprehensif yang utuh dengan bendera merah putih, insya Allah semangat juangnya juga akan satu utuh gitu, sehingga optimisme kita ya pasti menuju ke sebuah nilai kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kalau begitu kita melihat masyarakat seperti ini dengan semangat juang itulah, maka kita optimis menghasilkan sesuatu yang bermanfaat terkait dengan pencegahan atau penghentian pandemik di COVID-19 ini. Sehingga kami berharap masyarakat ikut mendukung gitu ya semua kegiatan penelitian atau semua yang dilakukan sebagai sebuah kebijakan ini, karena ini semua adalah untuk kebaikan masyarakat Indonesia, khususnya adalah menghadapi pandemi COVID-19. Kan kita ingin hidup kita ini seperti sebelum COVID kan gitu ya. Terus, amin. Walaupun mungkin tidak bisa sepenuhnya sama dengan sebelum COVID, tapi setidaknya kita saat ini mematuhi protokol kesehatan, itu sudah langkah-langkah optimis.
Dengan kita mematuhi 5M saja sebetulnya langkah optimis. Kenapa? Karena kita akan mencegah terjadinya penularan, mengurangi ya. Kemudian juga mencegah tentunya terjadinya mutasi-mutasi baru dari virus. Kalau dia nggak sempat hinggap gitu atau masuk ke kita gitu, pastinya kan dia tidak akan melakukan mutasi. Mutasi itu karena dia tentu ingin semakin survive. Nah, kalau kita sudah mencegah misalnya 5M ada protokol kesehatan, itu sudah salah satu optimisme juga supaya kemudian virus ini semakin lemah. Saya rasa perlu itu hidup untuk optimis ya, dengan tentu melakukan sesuatu yang sangat bermanfaat, yaitu ya dengan perjuangan. Jadi memang ini bukan hal yang mudah, sehingga perlu berjuang bersama-sama di seluruh masyarakat Indonesia. Semua punya tugas masing-masing lah. Ada peneliti, ada educator, kemudian ada masyarakat yang berinteraksi dengan masyarakat lain. Semua bisa menjadi educator, saya rasa. Ya. Luar biasa. Dulur-dulur, itu tadi sudah kita dengar obrolan kami berdua seputar progres riset vaksin merah putih karya ilmuwan Indonesia sebagai bentuk optimisme untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi COVID-19 tahun 2021. Dulur-dulur. Artinya memang sudah begitu gamblang kita dengar bahasanya proses atau progres penelitian sudah atau sedang berjalan dan ada kalkulasi waktu yang dalam jangka waktu 1 tahun ini semoga bisa akhirnya diperoleh kemanfaatannya. Dan tadi sudah dipaparkan juga bahasanya kita masyarakat juga harus turut andil, artinya turut andil pada bagian wilayah masing-masing walaupun itu kecil dalam upaya menggantang COVID adalah suatu bentuk hal bagus dan baik untuk benar-benar berikhtiar menggantang pandemi COVID yang bercokol hampir atau lebih dari 1 tahun itu dulu. Yang tadi begitu gamblang dipaparkan oleh anggota koordinator riset COVID UNER atau anggota peneliti vaksin merah putih UNER Profesor Ninyoman Tripuspaningsih secara makro, mikro, dan kontekstualisasinya dengan kondisi new normal di tahun 2021 ini. Dan dulur-dulur tetap pantengin terus kanal informasi kami di Tribun Jatim Network, Baca Koran Surya tiap pagi, dan seluruh tribun seluruh Indonesia. Mohon maaf harap malu manakala ada kekeliruan ucapan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.